Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kebenaran firman Tuhan untuk membekali sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolongan, dan atas anugerahmu. Pagi hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah Tuhan yang mampu menolong dan menyertai sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan yang indah pada pagi hari ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Tuhan Penjaga Hidup Ini. Sungguh bagi kita orang-orang percaya, kita semua sudah merasakan bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Tuhan melepaskan segala mara bahaya dari kehidupan kita. Tuhan memelihara hidup ini dengan tubuh yang sehat. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Nya. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu adalah pertolonganku. Tuhan itu selalu menaungi kehidupanku, dan Tuhan itu selalu menjaga hidup ini dari segala kecelakaan maupun dari segala sesuatu yang ingin mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, seringkali masalah timbul dan terjadi di dalam hidup ini. Seringkali kita mengalami kebingungan, kemana kita harus mencari pertolongan, kemana dan siapa yang masih dapat membantu aku. Bahkan kadang-kadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya masalah yang kecil, tapi bagi kita merupakan satu masalah yang besar karena kita tidak dapat menyelesaikan sendiri. Masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam keluarga, ya, masalah kehidupan kita secara pribadi, kita seringkali mengalami banyak masalah. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini di sini dituliskan, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, dari manakah pertolonganku ini akan datang dan siapa yang dapat menolong aku? Di sini firman Tuhan menuliskan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang harus tetap kita pegang di dalam kehidupan kita secara teguh agar kita tidak mengalami kelemahan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap kembalikan segala pertolongan kita, segala pengharapan kita, itulah hanya dari Tuhan.
Kepada siapa kita dapat meminta pertolongan? Di dunia ini, orang menolong kita hanya sekali. Kalau mau nolong, 2 kali. Selanjutnya sudah tidak ada. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan menuliskan di dalam Mazmur Daud ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kita ini mengalami kegoncangan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan kita senang maupun susah. Dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan kita menghadapi berbagai masalah, badai dan topan kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan selalu menjaga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita menjadi orang-orang percaya? Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menikmati satu hidup yang luar biasa. Jujur, kita tak dapat mengendalikan hidup ini sendiri. Apapun yang sudah kita persiapkan dalam hidup ini, pada saatnya, pada situasi yang begitu mendesak dan membebani hidup ini, ketika badai dan topan datang dalam hidup ini, pastilah kita tak mampu sendiri. Kita tidak mampu sendiri. Karena itu jikalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan tetap akan menjaga keluar masukmu. Ya, dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pernyataan Tuhan ini adalah merupakan satu pernyataan yang kekal. Pernyataan yang diberikan kepada setiap manusia, agar manusia itu dapat hidup dengan penuh sukacita, dapat hidup dengan meletakkan iman percayanya sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah pertolonganku. Di sini ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan, ya, ini dituliskan ketika Raja Daud mengalami satu kepanikan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mencari siapa yang dapat menolong aku. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan hidupmu. Ya, di sini juga dituliskan Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Nyawa kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Pengharapan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita boleh memiliki Yesus sebagai juru selamat kita. Karena Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia yang sudah menebus dosa saudara dan dosa saya, dengan memberikan nyawanya untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan adalah merupakan satu janji yang amat sempurna. Dan bahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia.
kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa Tuhan Yesus ketika akan meninggalkan dunia ini, dia naik kepada Bapa, dia tuliskan ini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tuhan Yesus sangat mengetahui hati dan pikiran kita, kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus ingin selalu menguatkan hati dan pikiran kita. Janganlah kamu bimbang, ya. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku berikan kepadamu. Tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia tidak bisa berbuat apa-apa untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan, ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu, tidak seperti yang dunia berikan. Apa yang datangnya dari Tuhan itu sifatnya ada kekal, bukan sekejap, bukan sesaat ketika kita membutuhkan, tapi sifatnya adalah kekal, sempurna. Dan bahkan dikatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus amat tahu bahwa hati kita adalah tempat yang paling lemah, yang seringkali menghadapi kegelisahan, yang seringkali menghadapi kegentaran. Oleh karena itu, di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang 23 dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah sumber kehidupan. Jaga hatimu, jaga hatimu. Apa kita mampu untuk menjaga hati kita sendiri? Ketahuilah, Tuhan sudah mengutus Allah Roh Kudus untuk menyertai sepanjang kehidupan kita. Karena itu, jika tadi dikatakan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problema yang tidak dapat kita selesaikan, seringkali kita ini bingung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun, kita harus ingat apa yang sudah kita baca di dalam Mazmur Daud tadi. Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu, dan Tuhan selalu menjaga kehidupan kita siang dan malam terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Selain Tuhan menjaga kita, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita, agar kita, anak-anak Tuhan, dapat menikmati hidup penuh damai, penuh ketenangan, penuh sukacita. Dan kita harus memiliki iman yang teguh dengan percaya yang sungguh bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang menjaga hidup kita. Kalau hidup ini dijaga oleh Tuhan, amanlah hidup ini, tenanglah jiwaku, sukacitalah hidupku, karena ada Tuhan beserta di dalam kehidupanku. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, segala permasalahan yang ada dalam hidup kita, baiklah kita kembali kepada Tuhan yang empunya segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dan dialah yang selalu menjaga hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami kembali agar kami boleh bawa segala masalah hidup kami hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjaga
hidup ini. Engkaulah yang sanggup menolong kami, dan Engkaulah yang sanggup memberi kekuatan dan masa depan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman yang indah pagi hari ini di sepanjang kehidupan kami, menyertai sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.